Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavediansyah, NPM 5019192. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran berdasarkan proses standar proses kurikulum 2013. Baiklah, dalam proses standar proses kurikulum 2013 terdapat satu kegiatan pendahuluan pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada kegiatan kurikulum 2013 dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013, yaitu kegiatan yang mula-mula harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan di dalam sebuah proses pembelajaran adalah mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, guru harus mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan sehingga dengan demikian mereka akan belajar dengan suatu materi. Terakhir, dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memberikan outline cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. 2. Kegiatan inti pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada hakikatnya, kegiatan ini adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa agar dengan cara yang aktif menjadikan seorang mencari informasi dan serta memberikan kesempatan yang memadai bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian suatu dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Di tiap kegiatan pembelajaran seharusnya guru memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain sebagai yang telah dicantumkan pada Silabus dan RPP. Cara-cara yang dilakukan berkaitan dengan proses pengumpulan data atau informasi diusahakan sedemikian rupa sehingga relevan dengan jenis data yang sedang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan lain-lainnya. Sebelum menggunakan informasi atau data yang telah dikumpulkan dan diperoleh siswa, mesti dan kemudian terlatih lalu dilanjutkan dengan menerapkan pada berbagai situasi. Berikut ini contoh penerapan dari tahap kegiatan ini pada proses pembelajaran. Melakukan observasi, bertanya, mengumpulkan dan mengasosiasikan informasi, mengkomunikasikan hasilnya. Dan yang ketiga, kegiatan penutup pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi atau program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Prinsip pembelajaran. Terdapat 14 prinsip pembelajaran dalam standar proses, yaitu dari peserta diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstul menunjukkan proses sebagai penguat penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menunjukkan pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menunjukkan pembelajaran terpadu, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran yang jawabannya kebenarannya multidimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisika, hard skill, dan keterampilan mental, soft skill. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan memperdaya peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan atau dengan ingarsa sung tulodo, membangun kemauan
ing mandia Mangunkarso dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan Tutwuri Handayani. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dan pengakuan atas pemberdayaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulus dan standar isi. Standar kompetensi lulus memberikan kerangka konseptual dengan sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual dengan kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dan ditingkatkan kompetensi dan ruang lingkup materi. Sekianlah penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.